Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rewia dengan stambuk G8112001 dari Prodi Teknik Geofisika. Di sini saya akan menyelesaikan ujian final semester genap mata kuliah kalkulus. Baik, untuk itu kita mulai dari nomor pertama. Nomor 1, integral A berpangkat 7x dx dibatasi 0 sampai dengan 5 dengan A 2 angka stambuk terakhir. Dikarenakan stambuk akhir saya yaitu 01, maka kita ganti nilai A-nya dengan 1. Untuk penyelesaiannya, integral dibatasi 0 sampai 5, 1 berpangkat 7x dx. Berdasarkan soal, kita bisa kasih masuk dia dalam kategori 1 per ln A dikali A pangkat U dibatasi 0 sampai dengan 5. Berdasarkan formula ini, kita masukkan nilai A-nya diganti dengan 1 sebagai berikut. 1 per 7, karena terdapat variabel 7, ln 1 dikali 1 berpangkat 7x dibatasi 0 sampai dengan 5. Kita jabarkan. 1 per 7 ln 1 dikali 1 berpangkat 7 kali 5 dikurang 1 per 7 ln 1 dikali 1 berpangkat 7 kali 0. Tujuh kali 5, 35, sehingga 1 pangkat 35 per 7 ln 1 dikurang 7 kali 0, 0, 1 pangkat 0, hasilnya 1. Dikurang 1 per 7 ln 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya 1 pangkat 35, 1, kurang 1, 0, per 7 ln 1. 0 dibahagi 7 ln 1, hasilnya 0, karena bilangan apapun dibahagikan 0, hasilnya tetap 0. Nah, berdasarkan syarat, kita ketahui bersama, A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, atau A harus lebih dari 0. Dikarenakan stambuk akhir saya 1, maka soal ini kita hasilnya 0, atau dengan arti tidak dapat terselesaikan dengan baik. Kita lanjut pada nomor 2. Nomor 2, sini rumus yang digunakan yaitu integral A dV sama dengan UV dikurang integral V du. Di mana kita menggunakan prioritas U yang pertama, logaritma yang mengandung ln, yang kedua, pangkat X, X kuadrat atau lebih, yang ketiga, fungsi eksponen. Sehingga penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Integral eksponen 5x sin 3x dx, kita misalkan U, kita menggunakan prioritas U, yaitu eksponen berpangkat 5x, dv-nya sin 3x dx, du-nya yaitu turunan pertama dari eksponen 5x, yaitu 5 eksponen 5x, dan v-nya turunan dari sin 3x, yaitu sepertiga cos 3x. Kita masukkan dalam rumus. Rumusnya yaitu integral U dV sama dengan UV dikurang integral V du. Sehingga integral eksponen berpangkat 5x sin 3x dx sama dengan
Nilai U-nya dimasukkan eksponen pangkat 5X dikali nilai V-nya sepertiga cos 3X dikurang eksponen sepertiga cos 3X dikali 5 eksponen pangkat 5X untuk nilai DU. Sehingga hasilnya eksponen pangkat 5X dikali sepertiga yaitu minus eksponen berpangkat 5X per 3 cos 3X minus kali minus hasilnya positif. Sepertiga dikali 5 hasilnya 5 per 3 integral eksponen cos 3X dx. Nah, berhubung soal ini jenis integral partisial, jadi seperti integral turunan begitu. Dan kita juga bisa lihat di sini integralnya belum terselesaikan. Maka kita lanjut pemisalannya. Kita misalkan kembali U sama dengan eksponen berpangkat 5X, dV sama dengan cos 3X, DU sama dengan turunan pertama dari eksponen berpangkat 5X yaitu 5 eksponen berpangkat 5X, dan V sama dengan turunan cos 3X sepertiga sin 3X. Sehingga integral eksponen berpangkat 5X cos 3X sama dengan eksponen 5X dikali sepertiga sin 3X dikurang integral sepertiga sin 3X dikali ini, mohon maaf, di sini dikali 5 eksponen 5X. Mohon maaf. Nah, sehingga hasilnya sama dengan eksponen 5X dikali sepertiga, yaitu eksponen 5X per 3 sin 3X sepertiga dikali 5 sama dengan 5 per 3 dikali negatif sama dengan negatif 5 per 3 integral eksponen dari sini tadi yang kita belum sempat tulis, eksponen 5X sin 3X dx. Nah, dikarenakan integral yang kedua kita cari ini juga belum selesai, maka kita dapat membuat kesimpulan, yaitu dengan cara kita satukan yang kita dapatkan pertama dengan yang kita dapatkan kedua. Maka integral eksponen 5X sin 3X dx sama dengan minus eksponen berpangkat 5X per 3 cos 3X ditambah 5 per 3 dikali dalam kurung eksponen berpangkat 5X per 3 sin 3X dikurang 5 per 3 eksponen integral eksponen 5X sin 3X dx, tutup kurung. Kemudian kita pindah ruaskan nilai di sini, sehingga integral eksponen 5X sin 3X dx ditambah 25 per 9 dari hasil kali 5 kali 5, hasilnya 25, 3 kali 3, 9. Karena di sini bernilai min, pindah ruas menjadi plus. Integral eksponen 5X sin 3X sama dengan minus eksponen berpangkat 5X per 3 cos 3X ditambah 5 per 3 buka kurung eksponen berpangkat 5X per 3 sin 3X tutup kurung.
Nah, karena di sini mengandung 1, sehingga 25 per 9 ditambah 1 hasilnya 34 per 9. Dengan cara kita samakan penyebut, yaitu penyebutnya 9. Integral eksponen 5x sin 3x sama dengan minus eksponen 5x per 3 cos 3x ditambah 5 per 3 buka kurung eksponen 5x per 3 sin 3x. Nah, selanjutnya nilai 34 per 9 ini kita pindah ruaskan ke kanan sehingga dia dibalik menjadi 9 per 34. Setelah itu kita kalikan dengan 5 per 3. 5 per 3 di sini. Jadi 9 dikali 5 hasilnya 45. 34 dikali 3 hasilnya 102. Sehingga menjadi 9 per 34 buka kurung minus eksponen 5x per 3x cos 3x ditambah 45 per 102 buka kurung eksponen 5x per 3 sin 3x. Nah, dari hasilnya ini kita bisa kecilkan menjadi integral eksponen 5x sin 3x dx sama dengan buka kurung min 3 per 25 eksponen berpangkat 5x cos 3x ditambah 1/5 eksponen 5x sin 3x tutup kurung 25 per 34. Baik, kita lanjut pada nomor 3, di mana soalnya volume benda putar daerah yang dibatasi kurva fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat, di mana sumbu x, sumbu y diputar sejauh 360 mengelilingi A, sumbu x, B, sumbu y. Untuk penyelesaiannya, yang pertama untuk sumbu x. Pertama kita cari titik potongnya. Fx sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Kita faktorkan menjadi 2 dikurang x dan 2 ditambah x. Jadi titik potongnya yaitu x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2. Ini merupakan oleh sebab itu bentuk grafiknya seperti ini. Dia parabola terbalik. Kenapa parabola terbalik? Karena kurvanya yaitu 4 dikurang x kuadrat atau minus x. Sehingga penyelesaiannya itu dari min 2 sampai 0 dan 0 sampai 2. Jadi daerah yang diarsil yaitu 0 sampai 2. Artinya ini yang memenuhi nilai yang memenuhi dari 0 sampai 2 di mana kurva x. Nah, sehingga volume yang kita cari dengan rumus P integral n sampai A fx dx sama dengan P integral 0 sampai 2 nilai fx-nya dimasukkan yaitu 4 dikurang x kuadrat berpangkat 2 dx. Sama dengan Pi integral 0 sampai 2, ini 4 kurang x kuadrat berpangkat 2 kita jabarkan menjadi 16, mohon maaf di sini salah, 16 dikurang 8x kuadrat ditambah x pangkat 4 dx.
Semuanya berakhiran dx karena sumbu yang kita cari yaitu x untuk poin A. Kemudian hasil dari sini kita integralkan menjadi pi sama dengan 16x. Dari 16 integralnya 16 yaitu 16x. 8x kuadrat integralnya yaitu 8/3x pangkat 3. Dan x pangkat 4 yaitu 1/5 x pangkat 5. Dengan batas 0 sampai 2. Selanjutnya, kita masukkan, kita ganti nilai x-nya dengan 2. Menjadi pi dalam kurung 16 kali 2 dikurang 8/3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1/5 dikali 2 berpangkatkan 5. Sehingga hasil kali dari keseluruhan ini menjadi 256/15 pi satuan volume. Kita lanjut untuk poin B, yaitu mencari untuk sumbu Y, di mana kita ketahui fx-nya sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Kita misalkan fx itu menjadi y sama dengan 4 dikurang x kuadrat. Kita pindah ruaskan menjadi min x kuadrat sama dengan y dikurang 4. Maka nilai x-nya, jika di sini pangkat, maka kalau pindah ruas hasilnya menjadi akar. Sehingga x sama dengan akar 4 dikurang y. Nah, untuk mencari volumenya rumusnya sama, yaitu pi integral n sampai a untuk fy. Karena kita mencari sumbu y, maka x-nya kita ganti dengan y. Fy dy sama dengan pi integral 0 sampai 4 dari akar 4 kurang 2 berpangkat 2 dy. Kemudian pi integral 0 sampai 4, akar jika berpangkat, akarnya akan hilang menjadi 4 dikurang y dy. Sehingga hasilnya ini kita integralkan kembali menjadi pi turunan pertama dari 4 yaitu 4y dikurang 1/2 y kuadrat dengan batas 0 sampai 4. Sehingga pi dalam kurung nilai y-nya kita ganti dengan 4. 4 dikali 4 dikurang 1/2 dikali 4 pangkat 2. Sehingga hasil kali dari ini semua yaitu 8 pi satuan volume. Demikian video penyelesaian ujian final kalkulus teknik geofisika yang bisa saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan Om Santi 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 Om.